Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke. Sebelum mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Kita mulai doanya. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, sebelum dimulai hari ini ada yang tidak masuk? Ada berapa anak yang nggak masuk? Dua. Siapa namanya? Bayu sama Berva. Oke. Ya. Baik. Sebelum memasuki tentang materi hari ini, Ibu mau mengulas sedikit tentang pembelajaran kita yang sebelumnya, yang membahas tentang dampak sosial dari informatika. Kira-kira masih ada yang ingat nggak dampak positif dan negatif dari informatika? Ada yang masih ingat? Ya, mungkin ada yang bisa membantu untuk mengingatkan kembali teman-temannya dampak positif dari penggunaan informatika. Ya, silakan Fadil. Positif dari informatika itu salah satunya bisa mendapatkan akses ke internet cepat, ya. Habis itu dapat belajar online, ya. Sama seperti kalau biasa itu kita bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Betul, itu salah satunya. Kemudian ada yang bisa menyebutkan dampak negatif dari informatika. Ya, silakan. Itu bergantung kepada internet. Kedua, penyebaran berita palsu atau hoax. Ya. Ketiga, kesenjangan digital. Ya, itu adalah sekilas dari materi kita kemarin tentang dampak dari penggunaan informatika. Dan sekarang kita masuk ke materi. Dari tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan dengan kalian memahami atau mengetahui dampak negatif dan positif, kalian bisa lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial ataupun penggunaan informasi di dunia sosial. Materi kita adalah dampak sosial informatika. Yang pertama, pemahaman dari media sosial dan manfaatnya. Media sosial dapat didefinisikan sebagai saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunitas. Terdapat berbagai jenis media sosial yang muncul dan dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, di antaranya forum, microblogging, social network, social bookmarking, media sosial. Ini adalah manfaat positifnya ya. Manfaat positifnya yaitu membuat pengguna dapat terhubung dengan pengguna lain, baik yang telah dikenal di dunia nyata maupun orang-orang yang baru, termasuk di dunia maya. Mampu memberikan akses kepada pengguna akan berbagai budaya, pendapat, serta nilai-nilai dari orang-orang yang berasal dari berbagai budaya dan negara yang berbeda. Menyediakan banyak informasi yang berasal dari penggunanya, memungkinkan pengguna memberikan pendapat dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk membagikan pemikiran dan pendapat mereka kepada masyarakat. Ini adalah etika penggunaan media sosial.
Seperti tadi saya sebutkan, menjaga privasi pribadi dan orang lain. Apa yang termasuk dalam privasi pribadi? Seperti nama, tempat tanggal lahir, email, password, itu adalah privasi pribadi. Jadi benar-benar harus kalian jaga dan jangan diberitahukan ke orang lain, terutama yang kalian tidak kenal. Kemudian hati-hati memposting sesuatu. Jadi harus kalian pikirkan dulu sebelum kalian menulis postingan atau mengupload satu postingan. Memberi komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi. Seperti netizen-netizen yang kadang negatif, itu sebagai jangan diikuti. Kemudian menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang memberikan kesan positif. Tidak memposting konten negatif, menghargai karya orang lain, tidak membagikan berita palsu atau hoax, menggunakan etika komunikasi yang baik. Kemudian, ini dampak negatif dari media sosial. Pertama, penyebaran hoax. Hoax merupakan berita yang tidak benar. Dan pemerintah juga sudah membuat undang-undang terkait dengan berita bohong. Ciri-cirinya menggunakan kalimat yang sensasional, mengutip nama dan pendapat para ahli yang tidak hoax, kemudian mengancam presiden atau wakil presiden, kemudian berbagi konten negatif, bisa seperti pornografi, perjudian, fitnah, pemerasan, terorisme, seperti itu. Dan ini ada berbagai dampak negatif lainnya, misalnya penipuan yang menggunakan media sosial, yang membuat mungkin ada yang sampai lupa makan, tidur yang terlalu malam. Spam dapat berupa manusia nyata atau bot yang menyebarkan spam dalam bentuk komentar berupa iklan atau pesan lainnya. Memanipulasi jati diri, tuntutan agar terlihat mewah di media sosial, kemudian informasi yang berlebihan, informasi yang tidak disaring dahulu dapat membuat berpikir berlebihan sehingga emosi tidak terkontrol, stres berlebih dan menurunnya konsentrasi. Ya, dari sekian dampak positif maupun negatif yang sudah disampaikan, mungkin Ibu harap bisa menjadi pengetahuan untuk kalian agar kalian bisa mengetahui baik buruknya penggunaan media sosial maupun penggunaan teknologi informatika di lain media. Oke, sekarang karena materi sudah saya sampaikan, sekarang kita lakukan diskusi. Diskusi berkaitan dengan materi ini. Kita bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Karena bentuknya sudah seperti ini, jadi mungkin saling ini aja ya, berhadapan aja ya. Yang berhadapan, silakan kalian berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau misalnya nggak sampai 5, 4 juga nggak apa-apa. Kalau emang harus 5, bisa 5. Berkelompoknya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tugas diskusi kalian dengan menggunakan metode brainstorming flashmat, yaitu di mana terdapat beberapa kolom yang nantinya kalian bisa menuliskan ide atau pendapat kalian di masing-masing kolom. Kemudian setelah itu kalian tulis kesimpulan dari hasil pendapat teman-teman sekelompok kalian. Di sini yang kalian diskusikan yaitu tentang dampak sosial positif dan negatif dari penggunaan teknologi informatika yang kalian ketahui atau yang kalian rasakan. Mungkin kalian ada yang merasa bahwa
penggunaan penggunaan media sosial itu ini Bu positif buat saya kayak gitu, karena saya bisa mencari pacar di situ. Nah, seperti itu boleh. Atau ada yang bilang negatif Bu, lo kenapa? Karena saya tiap hari selalu main game jadi lupa belajar. Nah, seperti itu enggak apa-apa, bebas kalian menuliskan pendapat kalian. Setelah itu, setelah menulis semuanya, nanti kalian simpulkan bersama-sama bahwa menurut kelompok kalian penggunaan teknologi informatika lebih banyak dampak positifnya atau lebih banyak dampak negatifnya. Oke, jadi saya bagikan dulu lembar tugasnya. Silakan. Bergantian nulisnya atau perwakilan boleh. Silakan. Paham dengan tugasnya? Ya. Jadi mari kita presentasikan sama-sama jawaban atau pendapat dari kalian. Siapa yang bersedia untuk maju terlebih dahulu? Oke, silakan ke depan. Ya. Silakan dibuka, kemudian dijelaskan. Yang lain memperhatikan ya. Kami di sini akan membagikan dampak negatif dari penggunaan teknologi. Yang pertama ada pembulian di media sosial, yang kedua ada berita hoax, yang ketiga ada pencurian data pribadi. Lain kelompok lain? Iya, silakan. Yang ini silakan duduk kembali. Terima kasih. Silakan dipresentasikan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pendapat dari kelompok kita. Pendapat pertama yaitu mempermudah komunikasi. Lalu pendapat yang kedua adalah mempermudah proses pendaftaran sekolah. Pendapat ketiga banyak sarana hiburan seperti games, entertainment dan lain-lain. Pendapat keempat bisa mendapatkan teman dari mancanegara. Dan yang kelima adalah membuat kecanduan di media sosial. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan teknologi informasi mempunyai dampak positif yang berguna dan mempermudah kami dalam beraktivitas dan mencari informasi. Itu saja Ya. pendapat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan dari kelompok ini memberikan dampak positif dikarenakan mempermudah aktivitas mereka, kegiatan mereka maupun dalam pencarian informasi. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sehingga bisa disimpulkan bahwa teknologi informatika ini memiliki sisi positif dan negatif yang nggak bisa dipisahkan. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya, tergantung bagaimana kita menggunakan dengan bijak, sehingga seminimal mungkin kita hindari sisi negatifnya, tapi tidak menutup kemungkinan sisi negatif itu bisa menghampiri kita. Tetap intinya berhati-hati dalam penggunaan informatika ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Medsos itu kan juga seru ya, Bu, Ya. Bisa kecanduan tadi kan disebutkan tadi kan. Cara kita sesuai gak kecanduannya gimana? Ya, biasanya untuk anak-anak seumur kalian mulai dari SD, SMP itu mudah sekali kecanduan. Bahkan yang SMA pun, yang sudah kerja pun nggak menutup kemungkinan untuk kecanduan, terutama dalam bermedia sosial maupun biasanya games ya, main games ya. Jadi caranya adalah
sebisa mungkin kalian memiliki aktivitas yang tidak menggunakan gadget ataupun yang berhubungan dengan komputer, smartphone, seperti berkegiatan di luar rumah kayak berolahraga, atau mungkin melakukan hobi kalian seperti jalan-jalan atau yang aktivitas positif ya, kayak belajar kelompok, membaca. Terus kemudian juga mengurangi penggunaan smartphone. Jadi biasanya mungkin di kalian pelajari dan kalian kerjakan, kemudian jawabannya akan kita bahas sama-sama di pertemuan berikutnya. Ini sebagai penilaian ya, asesmen untuk pemahaman materi hari ini. Kemudian ada yang bisa memberikan refleksi atau kesimpulan dari seluruh materi hari ini. Ya, kesimpulannya? Ya, jadi kesimpulannya di sini adalah kita harus pandai dalam memilih mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Kita harus bijak dalam penggunaan gadget, penggunaan smartphone, dan penggunaan media sosial. Kalian boleh mencari informasi, kalian boleh mengakses seluas mungkin, karena dunia teknologi pendidikan ini sangat luas, terhubung kemanapun, tapi kalian tetap harus bisa membatasi diri kalian. Kalau perlu, didampingi dengan orang tua, atau mungkin guru, dan kalau misalnya ada yang tidak kalian pahami, atau yang menurut kalian, kok ini situsnya berbahaya ya untuk dibuka, sebaiknya hindari. Itu salah satu juga cara untuk menangkal atau menghindari dampak negatif dari penggunaan teknologi informatika. Baik, karena materi sudah disampaikan hari ini, tugas juga sudah disampaikan, saya harap kalian bisa memahami dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, sudah paham ya? Baik, kalau gitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa dan hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.